Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Rizky dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian hukum. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu metode penelitian hukum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode penelitian. Metode penelitian atau metodologi penelitian adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Sehingga metodologi dapat diartikan dengan suatu disiplin yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Jadi, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis. Di dalam metodologi penelitian hukum atau metode penelitian hukum terdapat beberapa kategori, yakni yang pertama ada berdasarkan fokus kajiannya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada metode penelitian normatif, yang kedua ada metode penelitian normatif empiris, yang ketiga ada metode penelitian empiris. Selanjutnya, yang kedua ada berdasarkan sudut penerapannya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penelitian murni. Penelitian murni merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Yang kedua ada penelitian terapan. Menurut Marriott, dalam buku Sosiologi Penelitian Terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Yang ketiga, ada fokus masalah. Merupakan penelitian yang ditunjukkan pada suatu permasalahan yang sedang ramai dibicarakan masyarakat luas. Selanjutnya, yang ketiga, ada berdasarkan sudut tujuannya. Metodologi penelitian hukum berdasarkan sudut tujuannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada penelitian fact-finding, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan berbagai fakta dari suatu permasalahan. Yang kedua itu ada penelitian problem identification, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasikan pokok permasalahan dari tema atau permasalahan yang diteliti. Yang ketiga ada penelitian problem solution, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan mencari solusinya. Selanjutnya di dalam metode penelitian itu ada proses pencarian sumber data. Sumber data di sini yang digunakan dalam penelitian itu ada 2, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dikenal dalam metode penelitian itu ada studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan daftar pertanyaan atau kuesioner. Selanjutnya ada juga teknik analisis data. Teknik analisis data itu data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah oknum yang diperoleh dari suatu studi kepustakaan
sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Sebagai uraian tentang teknik atau tata cara penelitian yang harus dilaksanakan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai yang pertama, ada tipe penelitian yang dilakukan, yaitu maksudnya ini tipe penelitian apa yang patut diterapkan, apakah memakai tipe eksploratif, deskriptif, eksplanatoris, atau memakai tipe-tipe penelitian yang lain. Yang kedua, ada metode yang dipergunakan, yaitu metode pendekatan apa yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang harus dilakukan, apakah memakai metode pendekatan yang bersifat normatif atau menggunakan metode empiris. Selanjutnya yang ketiga, ada metode populasi dan sampling. Penentuan secara tepat untuk populasi dan sampling dalam suatu penelitian hukum adalah penting karena yang pertama, untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan itu terhadap semua populasi atau hanya sampelnya saja. Yang kedua, dengan penentuan populasi dan sampel yang tepat akan didapat nilai validitas data yang tinggi. Kalau yang diteliti sampelnya saja, maka haruslah disebutkan metode sampling yang dipergunakan. Selanjutnya yang keempat, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu yang pertama ada berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kedua ada berupa wawancara, yang ketiga ada daftar pertanyaan atau kuesioner, yang keempat ada melalui pengamatan atau observasi. Selanjutnya yang kelima ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data ini metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena metodologi akan dipergunakan sebagai yang pertama ada aturan komunikasi, yang kedua untuk aturan penalaran, dan yang ketiga aturan intersubjektivitas. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa metodologi sangat berguna pada suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, metode ilmiah haruslah memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada berdasarkan fakta, yaitu keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenisnya. Yang kedua itu ada bebas dari prasangka. Dalam hal ini, metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih, dan jauh dari perimbangan-perimbangan subjektif. Yang ketiga, ada menggunakan prinsip analisis. Dalam hal ini, setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Selanjutnya yang keempat ada menggunakan hipotesis. Dalam hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Selanjutnya, yang kelima, ada menggunakan ukuran objektif. Dalam hal ini, ukuran ini tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus dibuat secara objektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat. Selanjutnya, yang terakhir ada menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam hal ini, ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi. Jadi, kesimpulan atas apa yang saya uraikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah arti ilmu tentang cara-cara yang sistematis untuk menambah pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada, untuk memperkuat atau menyangkal teori yang sudah ada, itu dengan cara yang dapat dikomunikasikan dan dapat dinilai kebenarannya. Sedangkan metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang metode penelitian hukum. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.